Penance Land 2020 adalah sebuah film yang menceritakan tentang seorang pria bernama Crimson yang baru saja mendapatkan pekerjaan untuk membersihkan sebuah rumah kosong yang ditinggalkan. Namun Crimson tidak sadar bahwa rumah itu sangat mengerikan dan banyak orang-orang menghilang akibat memasuki rumah tersebut. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Bagi yang penasaran, yuk langsung aja ambil posisi rebasan. Film ini diawali dengan memperlihatkan sekelompok perampok sedang berada di sebuah rumah kosong. Diceritakan para perampok ini tengah bersembunyi dari kejaran polisi. Seorang pria bernama Shooter, tidak lain pemimpin kelompok ini, meminta sang adik yang bernama Bobby untuk menyembunyikan uang hasil rampokan senilai $3 juta. Namun setelah Bobby menyembunyikan uang di basement, betapa terkejutnya mereka melihat Bobby keluar dengan sebuah luka sayatan di leher. Bobby! Ketika hendak ditolong, tiba-tiba Bobby diseret masuk ke dalam. Entah apa itu sebenarnya, tapi yang jelas mereka pun panik dan menembak ke segala arah. Namun mereka satu persatu diseret dan beruntung Shooter bisa selamat dan melarikan diri. Kemudian beberapa tahun setelahnya, diperlihatkan seorang pria yang sedang berjalan bernama Crimson. Dia adalah seorang napi yang baru saja bebas bersyarat. Rencananya Crimson akan pergi ke kota untuk mencari pekerjaan. Namun setibanya di sana, dia memergoki seorang wanita yang sedang berkelahi dengan pacarnya. Melihat hal itu, Crimson turun tangan untuk menghajar pria tersebut. Wanita itu bernama Sherry. Dia adalah anak dari seorang pemilik rumah makan. Kebetulan Crimson makan di sana dan dia menanyakan sesuatu hal tentang loker yang tertempel di pintu kaca. Si ibu pun mengatakan bahwa pekerjaan itu membutuhkan tanggung jawab yang besar. Namun meskipun begitu, sebagai balas budi telah menolong anaknya, ibu Sherry akan merekomendasikan Crimson kepada pemilik pekerjaan itu agar Crimson dapat diterima bekerja. Setibanya di sana, Crimson disambut oleh seorang pria bernama John, pemilik pekerjaan yang mengaku sebagai seorang pendeta. Terlihat mereka berdua berada di rumah kosong terbengkalai milik John. Crimson diberi tugas untuk membersihkan rumah dan akan digaji $400 selama seminggu. Kemudian mereka berdua pun pergi untuk menyiapkan kebutuhan. Setelah mereka pergi, beberapa saat kemudian tiba-tiba ada 2 orang anak nakal yang cabut sekolah sedang mendekati rumah tersebut. Ketika mereka baru saja mau masuk, tiba-tiba mereka diseret ke dalam dan menghilang tanpa jejak. Saat di malam hari, Crimson begitu beraninya untuk memilih beristirahat di salah satu kamar yang ada di rumah kosong tersebut. Namun ketika dia sedang tidur, tiba-tiba pintu terbuka dan terlihat sosok bertopeng muncul dan mencoba menyerangnya. Namun niat itu diurungkannya. Lalu saat terdengar suara pintu tertutup, Crimson terbangun dan mendekati ke pintu. Seketika Crimson dikagetkan dengan gedoran pintu. Merasa dalam bahaya, Crimson mengganjal pintu dengan semua peralatan. Pagi harinya, Sherry dan ibunya datang untuk membawakan makanan. Mungkin karena merasa kasihan, mereka menawarkan Crimson untuk tinggal bersama mereka. Namun Crimson menolak tawaran itu. Kemudian dia pergi ke kota untuk membeli senjata. Namun Crimson tidak berhasil mendapatkannya. Akhirnya Crimson menelpon teman geng motor seperjuangannya untuk membawakan senjata. Waktu sudah berganti malam. Takut terjadi sesuatu lagi seperti kemarin, sebelum tidur ia mengecek seluruh ruangan. Dan saat dirasa sudah aman, Crimson pun beranjak ke tempat tidur. Namun baru saja tidur sebentar, ia pun mendengar keributan di bawah. Saat dicek, tanpa ia sadari terdapat sekumpulan anak muda yang sedang pesta abok-abokan. Dengan emosi, Crimson pun meminta mereka untuk segera pergi. Namun, Get out. secara tiba-tiba beberapa makhluk aneh muncul menyerang.
Sebagian anak-anak menjadi korban tewas, sementara Chrisman berhasil melawan salah satu manusia aneh itu. Namun manusia aneh itu berhasil melarikan diri. Chrisman pun kembali ke kamar dan bersiap-siap untuk kabur. Dari sini terungkap, sebenarnya Chrisman bukanlah mencari pekerjaan. Ternyata dulu saat kabur, shooter tertangkap dan dipenjara. Di sana dia berteman dengan Chrisman. Dia menceritakan semua peristiwa itu kepada Chrisman. Dia menawarkan Chrisman jika berhasil membawa uang itu, maka hasilnya akan dibagi dua. Shooter juga memperingati Chrisman jika dia menemukan hal yang aneh, segeralah cepat kabur. Ketika keluar rumah, Chrisman pun dihadang oleh sheriff yang menerima laporan keributan. Namun tanpa diduga-duga, sheriff itu memukul Chrisman hingga pingsan. Noise complaints around here. You know. Pagi hari seperti biasa, Sherry datang mengunjungi Chrisman untuk mengajaknya main. Tetapi Sherry hanya mendapati rumah itu kosong. Ketika Sherry mencoba mencari keberadaan Chrisman, tiba-tiba saat tersadar, Sherry tidak berdaya terikat di tembok bersama Chrisman. Di sana beberapa manusia aneh menyerang Chrisman hingga membuatnya pingsan. Ketika tersadar, Chrisman sudah berada di ranjang besi dan diikat oleh rantai. Dan tanpa diduga-duga ada John di sampingnya. Dengan senyuman jahat, John mengungkapkan bahwa awalnya dia mengira Chrisman anggota federal. Namun ternyata Chrisman hanya seorang kriminal biasa. Dia mengatakan kembali bahwa beberapa tahun lalu ada sekelompok perampok yang mencoba membobol rumahnya. John menemukan uang tersebut dan memperbarui fasilitas rumah yang ternyata tempat itu adalah sebuah tempat untuk jual beli organ tubuh manusia. Ternyata John menggunakan kedok sebagai pendeta untuk menutupi aksinya. Dengan upaya keras, akhirnya Chrisman mampu melepaskan diri dan menyerang John. Kemudian dia pergi ke ruangan sebelah dan menemukan Sherry yang hampir diperkaos. Di sana salah satu manusia aneh terlihat baik. Ia menunjukkan arah jalan keluar kepada Chrisman dan Sherry. Setelah berhasil kabur, Chrisman pun menyuruh Sherry untuk menemui ibunya dan segera pergi meninggalkan kota. What? And get out of here. Saat Sherry tiba di rumah, tanpa diduga-duga sudah ada seorang sheriff yang ternyata dia bersekongkol dengan John. Entah apa yang dibicarakannya, sehingga hal itu membuat ibu Sherry terpaksa menyerahkan Sherry kepada sheriff untuk dibawa kembali ke rumah mengerikan tersebut. Di sisi lain, Chrisman yang sudah tiba di kota, dia pun melihat sebuah mobil dan diingatkan oleh rekan bisnis John yang sempat ia lihat. Diam-diam Chrisman menyusup ke dalamnya. Dan ketika di tengah perjalanan, Chrisman menyerang dan menginterogasi mereka berdua yang ternyata sebagai penadah. Chrisman melihat pesan yang ada di email dari situ. Dia tahu bahwa Sherry akan menjadi korban yang mau diambil organ tubuhnya. Chrisman pun akhirnya memutuskan untuk kembali dan menolong Sherry. Sherry yang terbangun sudah dalam kondisi terikat rantai bersama John yang berada di sampingnya. Di saat John sudah bersiap untuk mengambil organnya, tanpa diduga-duga Crimson datang dan menyerang John. Melihat situasi menjadi kacau, Sheriff pun meminta semua orang untuk datang ke tempat tersebut. Dan ternyata sebenarnya semua warga sudah tahu apa yang telah terjadi. Tetapi mereka hanya bisa tutup mulut dan lebih parahnya lagi, mereka malah mendukung aksi yang dilakukan John. Chrisman pun membebaskan Sherry dan menyuruhnya kabur duluan, tetapi Sherry tertangkap oleh Sheriff. Sementara Chrisman terlihat kewalahan melawan manusia aneh yang tersisa. Di satu sisi, manusia aneh yang terlihat baik itu tanpa diduga-duga dia mengambil pisau dan membunuh John. Sherry dibawa oleh Sheriff ke tempat rongsokan mobil. Chrisman yang berhasil membereskan penghalang, dia datang untuk menyelamatkan Sherry. Seketika Chrisman mengkampak kepala Sheriff hingga terbelah. Kemudian mereka berdua pun kabur keluar kota menggunakan mobil yang Chrisman curi tadi. Melalui radio, mereka mendengar bahwa polisi menemukan beberapa jasad dan potongan tubuh manusia. Pada adegan terakhir, scene memperlihatkan bahwa Sherry akan pergi ke kota lain dan Chrisman kembali ke geng motornya.
Chrisman tidak mendapatkan uang shooter, tapi dia berhasil membongkar perdagangan organ manusia tersembunyi, serta berhasil menguak misteri yang ada di dalam rumah berbahaya tersebut. Dan film pun selesai. Itulah alur cerita dari film Penance Land. Oke guys, cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih yang udah nonton, semoga kalian sehat selalu. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ya guys. Dan jangan lupa subscribe channel Adesis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.